Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman. Apa artinya dewasa dalam iman? Dewasa dalam iman, pertama, itu menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, mengikuti Yesus. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi kita harus lakukan untuk kedewasaan kita. Pertama, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya mengubah prioritas dalam hidup kita dari diri kita sendiri kepada Allah. Dalam hidup kita sehari-hari, kita harus selalu membuat keputusan. Ketika kita membuat keputusan setiap hari, apa pertanyaan kita? Tentu kita bertanya, mana yang paling baik buat aku? Selalu orientasinya adalah aku. Mana yang lebih nikmat buat aku? Mana yang lebih menguntungkan buat aku? Mana yang membuat aku bisa punya uang lebih banyak? Mana yang membuat aku bisa punya pengaruh lebih banyak? Mana yang bisa membuat namaku lebih harum? Mana yang bisa membuat teman-teman semakin mengagumi aku? Mana yang bisa membuat aku semakin punya kuasa? Singkat kata, semua keputusan kita tanya orientasinya pada aku. Ketika kita menyangkal diri, aku ini bukannya menjadi tidak penting. Aku tetap penting. Saya tetap penting. Karena kita juga harus menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Tetapi aku menjadi tidak lagi yang paling penting. Yang paling penting adalah Allah. Yang paling penting adalah membangun kerajaan Allah. Jadi dalam setiap keputusan yang kita harus buat dalam hidup kita sehari-hari, baik besar maupun kecil, kita harus pertama-tama bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah ini sesuai dengan ajaran Allah? Apakah ini yang terbaik untuk membangun kerajaan Allah? Apakah apa yang aku inginkan sejalan, sesuai
dengan ajaran Tuhan. Karena kalau udah tidak sesuai, pasti salah. Kalau tidak sesuai, pasti tidak membangun kerajaan Allah. Misalnya, dalam hidup sehari-hari, kita harus korupsi. Ikut korupsi atau jujur? Tentu harus jujur, gak gampang. Kalau kita harus ngomongin orang, oh teman-teman semua lagi ngomongin orang. Seneng kalau ngomongin teman kita itu yang satu itu memang nyebelin. Kita mau ikut atau terus enggak, itu enggak sesuai sama apa yang Tuhan ajarin sama aku. Jadi gak gampang untuk menyangkal diri. Tetapi ini adalah satu hal yang kita harus lakukan kalau mau ikut Tuhan. Dan tentu menyangkal diri ini berarti kita juga harus berkorban, memikul salib. Memikul salib karena apa? Karena dalam hidup untuk mencapai berbagai hal yang kita mau capai, kita harus melakukan pilihan dan harus membuat pilihan. Kita nggak bisa dapat semua. Ada hal-hal yang kita harus korbankan. Ada hal-hal yang kita harus lepaskan. Dan kita hari demi hari diajak untuk terus belajar berkorban, memikul salib, ya. Korban adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Misalnya, kita melihat dalam bacaan pertama. Tadi bacaan pertamanya tentang siapa? Yeremia, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini ditugaskan untuk mewartakan sabda Tuhan. Mengatakan kepada umat Israel, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, ini bait Allah akan dihancurkan. Bukan hanya bait Allah, kamu juga itu artinya ikut menderita, hancur hidupnya. Dan ini selalu adalah efek dari dosa. Setiap kali kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, kita menjadi bodoh, dan hidup kita menjadi kacau balau. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Yeremia? Saat Nabi Yeremia itu mewartakan sabda Tuhan, teman-temannya ketawain dia. Mereka merendahkan dia. Justru karena dia memilih untuk melakukan perintah Tuhan, dia mengalami penderitaan. Teman-temannya ketawain dia. Nah, misalnya kalau kita punya teman-teman semua pada ngegosip, kita pilih untuk tidak bergosip. Teman-teman kita semua bilang, oh itu harus dihukum orang itu. Dia itu jelek sekali. Kita harus singkirkan dia. Tapi kita memilih untuk, ayo kita coba untuk mengerti dia. Ayo kita coba untuk ajak dia bicara. Ayo kita coba untuk menyelamatkan dia. Teman-teman ketawain gak? Seringkali teman-teman bilang, kamu itu bodoh ya. Udah jelas orang ini buat salah seperti itu. Kenapa dia masih ditolong? Kenapa dia masih dimengerti? Udah singkirin aja. Semakin diketawain, semakin teman itu disingkirkan, tapi kita juga jadi disingkirkan. Dalam dunia yang mencari kenikmatan, semua orang cari nikmat. Sementara kita pilih, ya aku mau kasih waktuku, waktu yang sangat berharga untuk melayani di gereja. Tapi konsekuensinya adalah waktu untuk nonton di mall berkurang. Waktu untuk jalan-jalan healing-healing berkurang. Karena harus pergi ke gereja, harus ikut rapat, harus latihan core, harus ikut pendalaman iman. Ada pengorbanan. Dan pengorbanan ini harus kita lakukan hari demi hari, hari demi hari. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita mau capai tercapai. Karena pada dasarnya dalam hidup kan
Kalau nggak ada pengorbanan, gimana mau mencapai tujuan yang kita mau capai? Nggak bisa. Maka kalau mau ikut Tuhan, harus juga hari demi hari belajar berkorban. Tapi kabar gembiranya adalah kalau kita belajar untuk menyangkal diri, kalau kita belajar untuk memikul salib, hari demi hari kita akan semakin siap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Apa artinya mengikuti Tuhan Yesus? Semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Hari demi hari kan kita maunya kita semakin bertumbuh. Tapi pertanyaannya, bertumbuh dalam apa? Arah hidup kita mau kemana? Karena ini menentukan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Apakah prioritas kita adalah uang? Apakah prioritas kita adalah kenikmatan? Apakah prioritas kita adalah kuasa? Apakah prioritas kita itu nama baik? Ya, ambil contoh nama baik. Nama baik itu penting gak? Anda mau diakui gak? Anda mau dihormati gak? Mau, sangat penting untuk punya nama baik. Tapi nama baik ini gampang sekali hilang. Dan nama baik itu gak tergantung Anda. Anda dihormati tentu karena Anda melakukan hal yang baik. Tapi juga Anda dihormati tergantung dari yang lihat kita. Tergantung dari orang lain. Yeremia, dia melakukan yang baik gak? Melakukan yang baik. Dia hidup dengan benar gak? Hidup dengan benar. Dia dihormati gak? Tidak dihormati. Dia diketawain. Jadi orang hormat sama kita atau enggak, orang ngakuin kita atau enggak, itu bukan hanya tergantung kita, tergantung orang lain juga. Sekarang kalau yang Anda cari adalah nama besar, nama harum, penghormatan, pengakuan dari orang lain, supaya orang lain bisa bilang, oh dia adalah terang dalam hidup kita, dihormati, dia hebat. Anda buat dia kecewa sedikit karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kita belajar waktu masih SD. Jadi jangan cari sebagai hal yang utama hal-hal duniawi seperti ini. Boleh dicari, tapi jangan jadiin prioritas. Yang paling utama adalah lakukan kehendak Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, membangun karakter Anda seperti karakter Yesus. Sehingga dengan demikian Anda menjadi pribadi yang kuat, siap berkorban. Orang mau ngomong apa, yang penting hatiku bersih, aku melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang para nabi lakukan. Itu yang Yesus lakukan. Mau ikut Yesus gak? Mau ikut Yesus? Masih mau ikut Yesus? Harus menyangkal diri, siap disalib. Itulah hidup kita. Tapi di situ kita menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menemukan kebahagiaan sejati. Saat saya menyiapkan khotbah ini, saya cari satu contoh dari santa yang namanya ada salibnya. Santa Teresa dari Salib. Anda tahu gak, kenal gak Santa Teresa dari Salib? Santa Teresa dari Salib ini nama sebelum dia jadi suster adalah Edith Stein. Mungkin Anda pernah dengar ya. Ada yang namanya Edith di sini. Edith Stein. Edith Stein ini adalah seorang wanita yang sangat pinter. Brilliant. One of the most brilliant woman in history dalam sejarah manusia. Jadi dia pinter sekali, orang Yahudi. Dari dia masih muda, guru-gurunya udah akui betapa pinternya dia. Dia jadi pemikir bukan hanya tingkat paroki,
Bukan hanya tingkat paroki RM. Kalau bisa jadi hebat di tingkat paroki RM udah luar biasa ya. Ini jadi pemikir tingkat internasional, dunia. Gurunya itu hebat-hebat. Luar biasa ya, bisa punya kepintaran seperti ini yang diakui oleh begitu banyak orang. Tapi Edith Stein selalu dengan akal budinya mencari kebenaran. Sampai akhirnya kebenaran yang dia cari, dia dapatkan dalam gereja Katolik. Dia sebelumnya bukan Katolik. Lalu dia mau dibaptis, dia makin hari makin cinta sama Tuhan Yesus. Dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Mau ikut Tuhan Yesus kan? Tapi mau ikut Tuhan Yesus gak gampang. Harus menyangkal diri dan pikul salib. Maka Edith Stein memeluk salib itu sehingga dia juga pakai nama Teresa dari salib. Akhirnya dia jadi suster dan namanya itu Teresa dari salib. Apa yang dia katakan ketika dia memilih nama ini? Dia bilang, aku harus siap memeluk salib, memikul salib. Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengerti arti salib. Jadi aku mau berkorban untuk mereka yang tidak mengerti arti salib. Berbagai penderitaan dalam hidupku, aku mau persembahkan buat Tuhan dan buat mereka yang takut untuk memikul salib. Luar biasa. Makanya kalau ada penderitaan-penderitaan dalam hidup kita sehari-hari, jangan takut. Persembahkan sama Tuhan. Persembahkan untuk pemurnian diri kita dan pemurnian orang-orang yang kita cintai. Teresa dari salib itu hidup di zamannya Nazi. Dia harus lari ke Nederland, lari ke Jerman dulu, kemudian lari ke Nederland. Sebetulnya dia itu siap untuk menderita bersama-sama teman-temannya orang Yahudi lain. Tapi teman-teman susternya selalu mau lindungi dia. Sampai terakhir dia ada di Nederland, dia ditangkap oleh Nazi. Tentu dia dicari karena ini adalah wanita yang sangat luar biasa dan menjadi Katolik. Ya, surat-suratnya, tulisan-tulisannya menginspirasi banyak orang. Waktu dia mau ditangkap, dia bilang ke saudaranya, ayo kita pergi ke sana tempat kita harus pergi supaya kita bisa menghibur, menemani, menguatkan sesama kita, orang-orang Yahudi yang dalam penderitaan. Akhirnya dia dibunuh di kamp konsentrasi, tapi dalam penderitaannya, Suster Teresa dari salib sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi tanda kehadiran Allah dan sumber rahmat Tuhan di tempat di mana orang-orang sangat memerlukan kehadirannya. Semoga kita semua bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jangan jadi Petrus yang bilang, gak boleh kamu itu, gak boleh menderita. Makanya Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Ya. Tapi kita berani menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Supaya hari demi hari kita juga semakin dewasa, kuat dalam iman. Amin.